Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Halimah Sakdia dengan NIM 19314111004. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi persamaan linear satu variabel. Langsung saja ke videonya. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Halimah. Di sini kita akan membahas yaitu materi persamaan dan persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita memasuki pembelajarannya, Ibu mempunyai satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sebelum Ibu menjelaskan keterkaitan surat ini dengan persamaan linear, adakah yang bisa menjelaskan tentang keterkaitan ini? Oke, Ibu akan jelaskan. Terkaitan pada surat ini, surat Al-Maidah ayat 8 dengan persamaan linear, pada operasi penjumlahan dan pengulangan, luas kanan dan luas kiri harus sama. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya. Sehingga dalam pengerjaannya dapat hubungan antara konsep persamaan linear dengan sikap terpuji atau akhlakul mahmumah, yaitu prinsip keadilan. Keadilan dalam Islam ialah keadilan yang mengatur semua segi kehidupan manusia secara seimbang atau menyeluruh. Sikap adil ini sangat penting untuk kita tanamkan pada sejak dini, yaitu karena sikap keadilan ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semua, untuk asensi kalian bisa mengisi melalui Google Classroom. Yuk langsung saja ke penjelasan materinya. Pada konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel meliputi kalimat terbuka, kalimat tertutup, variabel, dan persamaan. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Di sini ada contoh persamaan pada kalimat terbuka. Untuk tanda hubung dari persamaan ini yaitu dengan menggunakan tanda sama dengan. Contohnya 2x tambah 6 sama dengan 10. Jadi kita harus mencari dulu apakah benar 2x tambah 6 itu menghasilkan 10. Adapun di sini contoh pertidaksamaan pada kalimat terbuka. Untuk tanda hubungnya yaitu dengan menggunakan kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Di sini ada contohnya yaitu 3y kurang dari 18. Jadi kita harus mencari yaitu berapa sehingga menghasilkan 3y kurang dari 18. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar atau salah saja. Di sini ada contoh kesamaan dari kalimat tertutup. Untuk kesamaan tanda hubungnya itu dengan menggunakan tanda sama dengan.
dan nilai kebenarannya selalu benar. Contohnya, X tambah 2 pangkat 2, yaitu kita jabarkan menjadi X pangkat 2 ditambah 4X ditambah X. Di sini pun ada contoh ketidaksamaan dari kalimat tertutup dengan tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, dan nilai kebenarannya selalu benar. Di sini pun ada contohnya, 5 kurang dari 10 itu benar. Variabel. Pengertian variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Kita misalkan 2X. Nah, di variabel ini adalah X. Di sini ada persamaan, yaitu persamaan dan persamaan linear satu variabel. Untuk persamaan adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan. Sedangkan persamaan linear satu variabel yaitu kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Di sini ada ciri-ciri persamaan linear satu variabel, yaitu salah satunya pertama mempunyai satu variabel, yang kedua variabel berpangkat 1, yang ketiga dihubungkan dengan relasi sama dengan. Di sini ada contoh dari persamaan. Soalnya, tuliskan kalimat berikut menjadi suatu persamaan. Jumlah suatu bilangan n dan 7 adalah 15. Jadi untuk penyelesaiannya, karena tadi soalnya jumlah suatu bilangan n dan 7 ada 15, jadi kalimatnya n tambah 7 sama dengan 15. Jadi kalimat persamaannya menjadi n tambah 7 sama dengan 15. Di sini ada contoh persamaan lagi yang harus kalian kerjakan. Soalnya tuliskan kalimat berikut menjadi suatu persamaan. Hasil kali bilangan G dan 5 sama dengan 30. Di sini ada contoh soal dari persamaan linear satu variabel. Langsung saja simak soalnya. Andi dan Nyoman sedang bermain bersama-sama. Mereka merasa lapar dan akhirnya memutuskan untuk membeli kue baruasa sebanyak 1 bungkus. Sudah itu, mereka kembali ke rumah untuk memakan kue baruasa. Andi memakan 8 kue baruasa, sedangkan Nyoman memakan 11 kue baruasa. Sisa dalam kemasan terdapat 23 kue baruasa. Nah, setelah mendengarkan cerita Andi dan Nyoman, di sini kita diminta untuk menulis kalimat persamaan dan menyelesaikan berapa banyak kue baruasa dalam kemasan tersebut. Menyelesaikan soal Andi dan Nyoman, kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Diketahui Andi 8 kue baruasa, Nyoman 11 kue baruasa, sisa kue kemasan 23 kue baruasa. Yang ditanyakan, tuliskan kalimat persamaan dan banyaknya kue baruasa dalam kemasan. Yang pertama, kita harus mencari kalimat persamaan. Kita misalkan B kue keseluruhan, jadi B dikurangi Andin dikurangi Nyoman sama dengan sisa. Jadi kalimat persamaannya B dikurangi 8 dikurangi 11 sama dengan 23. Karena kita udah mengetahui kalimat persamaannya, yaitu B dikurangi 8 dikurangi 11 sama dengan 23, kita mencari banyaknya kue baruasa dalam kemasan, yaitu B dikurangi 8 dikurangi 11 sama dengan 23, 8 dikurangi 11 sama dengan min 19, jadi B dikurangi 19 sama dengan 23. Untuk menyamakan ruas kanan ruas kiri, kita tambahkan 19, yaitu B dikurangi 19 ditambah 19 sama dengan 23 tambah 19, hasilnya 42. Jadi banyaknya kue baruasa dalam kemasan adalah 42 kue baruasa. Ini jawaban Andi dan Nyoman dengan menggunakan aplikasi bantuan Photomath. Pertama, kita buka dulu aplikasi Photomath-nya, lalu kita pilih kalkulator, kita tulis persamaannya yaitu X dikurangi 8 dikurangi 11 sama dengan 23, B nya kita ganti dengan X, kita tampilkan penyelesaian. Di bawahnya pun sama, ada fitur-fitur lainnya. Ini di Photomath ini ada tutorialnya juga ya.
Di sini juga Ibu mempunyai media pembelajaran postik PLSP, yaitu pohon stik persamaan linear satu variabel. Ibu mempunyai soal 4x dikurangi 3 sama dengan 3x tambah 7. Kita akan menggunakan pohon stik. Pada kerucut yang variabel kita masukkan stik 4. Di kuningnya kita masukkan stik sebanyak 3 tapi di minnya. Lalu kita masukkan lagi sebanyak 3 karena 3x. Lalu di sebelahnya kita masukkan 7 tapi di plus. Lalu kita cari untuk di variabel, kita cari stik yang paling terendah. Karena stik paling terendah itu di angka 3, kita ambil yang 3. Nah, yang stik yang 4 kita ambil 3, kita kurangkan 3, berarti tinggal 1 stik. Nah, untuk di kerucut yang kuning kita ambil juga stik yang paling terkecil. Karena stik paling terkecil berada di min 3, kita ambil. Karena tadi min, berarti untuk ini, untuk di sebelahnya kita tambahkan 3. Jadi stiknya menjadi 10. Jadi untuk jawabannya X sama dengan 10. Nah, karena kalian sudah memperhatikan penjelasan Ibu Tanti tentang persamaan linear satu variabel, di sini Ibu akan memberikan tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Lalu untuk soal nomor 6, kalian mengerjakan dengan 2 metode, yaitu secara manual dan menggunakan bantuan Photomath untuk membuktikan apakah hasil pengerjaan kalian benar atau salah. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Semoga dapat dipahami dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan mereview ulang pelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang persamaan. Apa aja yang dalam persamaan tadi? Ada variabel, ada kalimat terbuka, kalimat tertutup, dan ada ciri-ciri persamaan. Nah, persamaan itu apa sih? Persamaan itu kalimat terbuka dengan kata hubung sama dengan. Sedangkan persamaan linear satu variabel itu kalimat terbuka yang berhubung dengan sama dengan dan mempunyai pangkat 1. Nah, karena kita udah mempelajari tentang persamaan linear satu variabel, tugasnya jangan lupa dikerjakan secara berkelompok lalu dikumpulkan melalui Google Classroom. Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.